Sehingga kepikiran duit-duit seperti 175 juta. Dan orang nggak tahu bisa di dalam titik keputusasaan itu berapa lama sampai kayak, ya udahlah jual aja ginjal kan katanya ada 2 anjing. Jempol kaki juga ada 2 anjing. Kenapa nggak lu lempar sebelahnya? Gua nggak tahu sih harus ngomong apa. Emang sebetulnya hanya ada satu orang yang nggak asik dalam ruangan itu yang akhirnya bikin ini nggak diterima sama banyak orang. Andai kata mereka melaksanakan event, Emily sih udah biasa banget ya kalau bikin event itu handphone nggak ada yang boleh ngerekam. Mungkin lain kali kalau yang seperti ini ingin diloloskan ya harus ada himbauan menyembunyikan handphone. Itu aja. Gua nggak bilang gue dukung siapa-siapa. Happy New Year 2024. Lu semua lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Kalau emang lu ngedengerin ini di hari pertama tahun baru lu, kayaknya memang sih berarti tidak ada teman dan tidak ada keluarga yang dekat dengan Anda, udah pasti. Happy New Year. Akhirnya 2023 tutup juga. Sebetulnya gue dari Desember tuh udah malas kerja. Udah malas, kayaknya emang efek tuh 11 bulan. Enggak, bahkan 10 bulan karena bulan puasa juga agak males-males gitu kan. Jadi 10 bulan sebetulnya kerja tuh. Jadi 2 bulan libur, masa 2 bulan udah males-malesan masih mental health juga, mestinya kan nggak gitu dong. Ya 2024 gue nggak tahu harapan apa, gue cuma nggak sabar pemilu abis. Itu berarti sekitar 44 hari lagi menuju pemilu. Gue udah kayak apa tuh, Badan Pengawas Pemilu tuh sekarang ada countdown harinya kan. Duh, gak sabar banget itu habis karena pusing lah. How many debates are gonna be? Gue gak pernah nontonin debat dan kayaknya gak baik juga ya. Gue rasa mestinya Gen Z ini menyuarakan dong bahwa kalau memang kalian mengusung mental health, kenapa tayangan seperti debat itu ditayangkan? Itu kan udah pasti ngeganggu mental. Udah itu aja dulu gitu. Kalau nggak, mestinya jangan debat tuh yang santuy ya. Santuy itu apa? Oke, 2024 gua doakan semoga penuh kemakmuran dan segala sesuatunya tercapai di tahun 2024 ini. Katanya ini tahun emas, tahun dimana kita akan melihat perubahan Indonesia karena 60% partisipan pemilu itu di bawah 40 tahun dan gua harus bilang ini pemilu saya terakhir sebelum 40. Beda selisih bulan doang gue, tapi paling nggak gue masih termasuk dalam 60% lebih. Tapi memang berbeda. Gue melihat gue 14 tahun, umur 98, 97 tuh pemilu, gue 13 tahun, 14 tahun gue kerusuhan 98, and then 97 and then 99 pemilu belum masuk. 2004 gua ikutan dan itu sekarang udah pemilu kelima, bro. Ya ampun, emang udah menyedihkan sekali. Tapi orang-orang bilang kayak apa nih debat tidak bermutu bla bla bla. Enggak, menurut gua bermutu debatnya. Lu lihat deh debat presiden tahun 2004, ya sampah banget, itu lebih jelek lagi daripada yang jelek. Jadi kalau ditanya progres, adalah progresnya. Orang jangan terlalu memicingkan mata dan melihat skop yang kecil aja. Tapi kalau lu udah ngalamin pemilu sebanyak gua, anjing sedih banget nih. Ya emang beda gitu, dan gue berusaha nggak menjadi orang yang skeptis tentang pemilu karena 60% tadi di bawah 40 tahun. Jadi gue banyak ketemu orang-orang yang baru pemilu ketiga, bahkan pemilu kedua, bahkan tahun 2000 aja dia kelahiran tahun 97 aja dia udah 2 kali. Bener dong gua? Ya 2023 enggak. Ya gitulah pokoknya intinya. Kalau dia 2004, 2009 ya tahun 2000 aja tuh akan pemilu yang pertama, anjing. Enggak, tahun 2023 kalau dikurangin 2024 dikurangin 17 itu
2007. Gokil nggak? 2007 udah pemilu yang pertama, bro. Berarti kelahiran 2002, 10 tahun ya. Kelahiran 2004 udah pemilu yang kedua kali, anjing. Bener gak sih gua? Bener. Ya gitulah. Anjing. Jadi emang udah dalam mindset yang sangat berbeda banget gitu melihatnya. Bahwa apalagi kalau lu udah keempat, kelima gitu ya, lu nggak bisa bawa apa ya, emang beda gitu, antusiasmenya berbeda. So all the best buat generasi anjing, all the best apa lagi anjing. Udah, langsung aja berita pertama. Viral pernikahan sama jenis di Cianjur, kedua mempelai ternyata wanita, anjing. Ini udah plot twist dan twist lagi ternyata ya. Bukannya kemarin laki-laki dua-duanya. Perempuan dua-duanya, gokil. Tapi ada juga kalau nggak salah yang laki-laki ya dua-duanya. Gue nggak tahu sih harus ngomong apa. Emang sebetulnya hanya ada satu orang yang gak asik dalam ruangan itu yang akhirnya bikin ini gak diterima sama banyak orang. Andai kata mereka melaksanakan event, Emily sih udah biasa banget ya kalau bikin event itu handphone gak ada yang boleh ngerekam. Mungkin lain kali kalau yang seperti ini ingin diloloskan ya harus ada himbauan menyembunyikan handphone. Itu aja. Gue gak bilang gue dukung siapa-siapa. Viral, bapak-bapak cekcok dengan remaja putri lantaran tidak terima istrinya dipanggil tante. Lah, maunya dipanggil apa nyong? Ini kayaknya bapak-bapak yang sama gak suka kalau dipanggil om. Jangan om dong, mas aja atau anjing. Om. Kayaknya gue juga udah mulai kayak ya gak bisa om. Ya mau gimana? Oh ada lagi kemarin. Gue itu melihat kayak Nike, Jordan atau Air Max itu barang-barang yang gak bisa gue beli waktu SD. Dan gue pengen banget gitu. Setelah gue punya duit, itu barang-barang yang gue beli. Tapi kenapa merek-merek Nike itu jadi desirable? Karena gue tahu dulu bapak-bapak itu pakai New Balance. Suatu hari Nike, Adidas tuh barang-barang yang pengen gue beli. Suatu hari temen gue diledek sama ada yang karyawannya dia kerja buat dia gitu. Bang, lu kenapa bang pakai sepatu Adidas original? Kenapa emangnya? Itu kan sepatu-sepatu orang tua. Anjing lu, marah-marah dia. Lu tuh nggak ngerti sejarah, anjing, marah sama anak kecil. Karena ternyata lu kan memang selalu anti dari generasi sebelumnya. Generasi yang suka New Balance, yang generasi sekarangnya yang kayak gua gitu ya, yang suka Nike dan Adidas. Karena kita ngelihat New Balance tuh dulu sepatu bapak-bapak dan kita nggak mau kayak bapak kita. Now yang bapak-bapak itu saya, makanya yang lain kayak anjing apaan Nike Adidas, New Balance dong gitu. Kan lo bisa perhatiin kayak kalau ada enggak bang, buktinya masih banyak influencer yang gue idolain masih pakai Nike ya karena dia punya abang-abangan biasanya. Pengen dianggap respect di tongkrongan. Padahal mah enggak. Emang itu teori fashion menurut gua. Teori fashion tuh gampang. Lu jangan ikutin apa yang bapak lu pakai. Bapak lu pakai sekarang nih yang celana-celana baggy, kemeja-kemeja itu terus bro, gua nggak nyangka gua hidup sampai di titik dimana pakai ikat pinggang sekarang di atas pinggang lagi. Anjing itu dulu bapak gua mah ogah. Generasi gua tuh pakai ikat pinggang di bawah pinggang, men. Oh, tapi kan sekarang gue udah jadi bapak-bapaknya, makanya generasi berikutnya pakai ikat pinggang di atas pinggang anjir. Pakai celana dulu mah gue nggak pengen beli celana yang ada lipetan-lipetannya. Sekarang celana yang ada lipetannya ngetren lagi anjir. Emang udah berbalik. Belah tengah, ya Allah siapa yang mau belah tengah itu mah. Sisiran yang dipaksa sama orang tua gue dulu tuh dipakein gue tuh kecil, gue mau ogah belah tengah. Tapi sekarang anak-anak belah tengah. Gue udah hidup terlalu lama. Sampai tren tuh muter lagi. Mulet balik lagi luar biasa. Mulet nih sebetulnya mulet ini udah 2 kali muter. Mulet tuh sebetulnya awal-awal 2000 tuh dulu Harajuku style tuh juga itu udah mulet tuh dia. Sekarang mulet lagi gokil. Mulet dan belah tengah. Ya itulah. Jadi udah gak ada yang baru. Kalau udah muter 2 kali gini gak ada yang baru. Gue gak akan kaget. Otto Hasibuan akan ajukan kembali PK Jessica Wongso tahun depan. Aduh. Ini sih kayaknya sebetulnya gua rasa Jessica Wongso-nya nggak bisa diapa-apain, tapi mungkin bapaknya bisa ditangkap sih. Bapaknya Mirna nih. Karena rekayasa barang bukti. Makanya Pak.
Saya tahu bapak udah tua. Orang tua tuh kan ngomongnya sembarangan karena ya gue belum tuh lama lagi di sini jadi yang ngomongnya sembarangan. Jadi ya berdoa aja pas ini jalan lu udah nggak ada. Apalagi yang ditunggu aja. Polisi temukan ponsel dan kartu identitas di UNCHR. Anjir, ini emang ada penyelundup. Anjing gue tuh memang tuh kenapa segala sesuatunya tuh harus dilegalisasikan dan tidak boleh ilegal. Karena kalau ilegal selama ada demand pasti ada yang mengisi di situ gitu. Gue nggak kebayang ternyata gue baru tahu ada pekerjaan di mana lu penyelundup orang gelap. Anjing. Itu menurut gue job yang keren banget loh. Itu pasti banyak orang-orang yang datang kayak, Pak tolongin saya Pak, saya sama keluarga saya terancam di negara ini, tolong pindahin. Coba bayar dulu DP-nya seberapa, saya mikir. Terus hidup doang di sel gitu, kayak kapan saya dipindahin, sabar tunggu aja. Ini lebih parah daripada kerja di convenience store yang ijazah saya ditahan ya. Tapi gue sih sebetulnya ya simpati juga karena orang yang mau kabur dan mencari suaka tuh pasti hidup di negara itu susah banget dan sampai harus ketemu orang-orang kayak gini. Tapi yang Rohingya nggak tahu tuh yang geleng-geleng tuh emang nyebelin semua sih. Pria asal Kudus diamankan di Bandara Kuala Namu lantaran jual ginjal ke India seharga 175 juta anjing. Gimana caranya ini? Penangkapan RA dilakukan di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa, ketika hendak terbang ke India. Shit. Saya RA, polisi menangkap pria bernama Mulyaji yang diduga sebagai perantara. Anjing. Ini gue suka nih profesi-profesi kayak gini. Karena gue kebayang skrip-skrip kayak, cari apa ginjal? Ada gue, ntar tunggu seminggu ya. Ntar ada nih orangnya, gue bawain. Fresh lah bro, orangnya gue ajak terbang bareng gue. Ya udah lu tenang aja, lu transfer dulu. Terus orangnya, bang yakin nih bang ginjal saya 200 juta. Enggak, lo 175, 25 nya buat gua. Oh gitu ya bang, yaudah deh saya ikut aja, udah tenang aja. Diam aja jangan norak di sini. Ketahuan. RA menerima 10 juta. Shit. 175 juta jual ginjal. Memang sebetulnya ini tuh problem ekonomi sih. Gue dulu juga ada kok periode hidup di mana kayaknya gue gak akan lihat duit 175 juta gitu. Sementara hasrat berbelanja dan mengikuti konsumerisme dan fashion terus bertumbuh. Sehingga kepikiran duit-duit seperti 175 juta. Dan orang gak tahu bisa di dalam titik keputusasaan itu berapa lama sampai kayak ya udahlah jual aja ginjal kan katanya ada 2 anjing. Jempol kaki juga ada 2 anjing. Kenapa gak lu lempar sebelahnya? Ternyata yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini. Benar. Makanannya rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gua melihat dunia. Inilah kenikmatan dari kebebasan. Bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang direkam. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses. La 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 la.